Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan bisa membaca sebagian dari surat yang luar biasa mulia ini, suratul Baqarah. Sekali lagi doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, harapan-harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tilawah, tadabbur yang kita lakukan, istiqamah ini menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita kemudahan demi kemudahannya, kelapangan demi kelapangannya, dan insya Allah menjadi cara Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita, keluarga kita, dan juga memberkahi pribadi-pribadi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini hampir sebagian yang kita baca ya mungkin hanya satu ayat saja yang tidak berkaitan dengan sedekah. Tetapi semua ayat-ayat yang kita baca hari ini ya itu adalah ayat-ayat tentang sedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya ayat setelahnya juga hampir 5 ayat setelahnya juga bercerita tentang ya betapa ruginya orang-orang yang berinteraksi dengan sistem riba, betapa ruginya orang-orang yang mencari rezeki tetapi dengan cara ribawi, sistem yang begitu sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Allah membandingkan antara riba dengan sedekah. Orang-orang jahiliyah pada saat itu mencari keuntungan, mencari rezeki. Secara hitung-hitungan matematika memang benar, riba akan menambah kekayaan, riba akan menambah pundi-pundi perbandaraan harta mereka. Tetapi firman Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini, wa yurbis sadaqat yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan hapus, Allah akan hilangkan keberkahan ya riba, ya harta yang didapatkan dari riba, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus keberkahannya ya. Tetapi wayur bis sadaqat, keuntungan itu ada pada sedekah, keberkahan itu ada pada sedekah. Karenanya di pertengahan ayat ini jemaah yang dimuliakan Allah ya, jadi pembahasan yang paling panjang dalam surat Al-Baqarah ini adalah pembahasan tentang sedekah ya. Di pertengahan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 ayat yang luar biasa. Yang pertama adalah yu'til hikmata may yasha. Allah akan memberikan hikmah, Allah akan memberikan kejernihan hati, kejernihan pikiran, ketenangan hati, ketenangan pikiran, ya, firasat-firasat yang kuat gara-gara orang rajin bersedekah, gara-gara orang senantiasa mengamalkan kebiasaan bersedekah, kebiasaan membantu orang, membuat orang bahagia, menghilangkan gundah gulana orang, kesusahan dan kesedihan orang. Ya, dan alladzina yunfiquna amwalahum, ya Allah sebutkan yang kedua ya, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar, ayat yang ke-274. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah akan berikan kepada mereka hati-hati yang tenang, hati-hati yang luar biasa lapang, ya. Hati-hati yang dipenuhi dengan kesabaran, hati-hati yang tidak akan pernah sedih, tidak akan pernah stres. Ya, dan inilah kemujizatan sedekah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita banyak bersedekah ini, ridha Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka. Ya, ridha Allah, kalau Allah sudah berikan la nihayata li barakati, Allah akan berikan keberkahannya. Allah kalau ridha dengan kita ya, dengan sedekah, apalagi yang setiap pagi kita melaksanakan sedekah, sedekah ya, malaikat turun setiap paginya sambil berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan orang yang bersedekah di pagi hari ini ya Allah khalafa, masa depan yang baik, masa depan anak-anaknya baik, masa depan keturunannya baik, masa depan rumah tangganya baik. Ya, khalafa wa a'ti ya salafa, dan berikanlah orang yang menahan ya hartanya, tidak mau bersedekah, pelit ya,
berikanlah kepada mereka ya Allah masa depan yang curang, masa depan yang tidak baik, masa depan yang dihantui dengan ketakutan, ya Allah. Ya, kalau sudah menurunkan malaikat-malaikatnya, mendoakan orang-orang yang bersedekah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan ridhanya kepada kita. Dan kalau Allah sudah berikan ridhanya kepada kita, Allah akan turunkan keberkahan kepada kita. Dan kalau Allah sudah memberikan keberkahan dalam hidup kita, maka la nihayata li barakati, enggak ada ujungnya berkah. Ya, kalau aku sudah berikan berkah usia orang, pendek mungkin usianya, tapi Allah berikan keberkahannya, namanya memanjang. Lihat bagaimana Imam Nawawi diberikan keberkahan dalam umurnya. Usianya hanya 40 tahun. Tetapi sampai hari ini di mana-mana nama Imam Nawawi senantiasa terus disebut. Buku-bukunya yang sederhana, ya, kecil memang buku-bukunya, ya. Arba'in Nawawi dia hanya mengumpulkan 40 hadis-hadis ya yang sederhana. Tapi di sanalah Allah berikan keberkahan, dan kalau Allah sudah berikan keberkahannya sampai ujung dunia nanti, akhir dunia nanti, namanya akan terus-menerus disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu ciri jamaah yang dimuliakan Allah. Beginilah kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Karenanya jamaah yang dimuliakan Allah, sedekah yang kita keluarkan, infak yang kita keluarkan, bantuan yang kita berikan kepada orang lain, ya, santunan yang kita berikan kepada orang lain, itu adalah salah satu cara kita menggapai ridha dan keberkahan dalam kehidupan kita. Ridha Allah Subhanahu wa taala kita ingin gapai dengan bersedekah ini. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersedekah juga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis-hadisnya. Suatu ketika datang seorang laki-laki kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, hatiku mengeras, hatiku sulit untuk lunak, sulit untuk lembut ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza aradta an talina qalbak, fa'at'imil miskin, wamsah ala ra'sil yatim." Jika engkau ingin hatimu lembut, jika ingin hatimu tenang, teduh, lembut, ya at'imil miskin, sering-seringlah berikan fakir miskin itu makanan, bagi kepada mereka makanan, santuni mereka, wamsah ra'sal yatim, dan sering-seringlah mengusap-usap kepala anak yatim sebagai salah satu cara agar hati ini diberikan kelembutannya. Dan itu yang dilakukan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, dan akhirnya itulah yang membuat hatinya begitu sangat lembut, firasatnya begitu sangat kuat, hatinya begitu sangat ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia mengamalkan salah satu sunnah yang diajarkan dalam Al-Qur'an ini, ya, banyak-banyak membantu memberi makan orang-orang miskin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersedekah juga ya, terutama bagi mereka yang eh, berprofesi sebagai pedagang, pengusaha, itu adalah salah satu cara kita menghapus harta-harta yang mungkin dalam mencarinya itu ada banyak sekali ya syubhat-syubhat di dalamnya, ya, atau banyak sekali diiringi ya mencari rezeki ini mungkin ada sumpah yang tidak baik di dalamnya, ya, ingin agar dagangannya laku akhirnya dia bersumpah, ingin agar dia mencari rezeki ini yang mungkin di dalamnya ada sesuatu yang membuat Allah murka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang, inna hadzal bai'a yahduruhu al-lagwa wal halab. Sungguh ya dagangan kalian ini, jangan-jangan di dalamnya ada sumpah, di dalamnya ada sesuatu yang tidak penting ya yang kalian lakukan yang akhirnya membuat Allah sedikit ya eh, sedikit membuat akhirnya dagangan kita ya eh, membuat Allah Subhanahu wa taala sedikit murka, sedikit marah. Fasyawwibuhu bisadaqah. Maka tutupilah semua yang tadi itu dengan banyak-banyak bersedekah.
Ya, jadi sedekah ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaannya sungguh sangat luar biasa. Ya, nanti di hari akhirat kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yaqdi bainan nas. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah ini adalah dhil yang akan menjadi payung kita nanti di padang mahsyar. Ya, sedekah kita ini akan menjadi payung di mana pada saat itu la dhilla illa dhilluh, enggak ada lagi ya payung tempat berteduh kecuali ya payung yang Allah Subhanahu wa taala buat. Dan orang yang gemar bersedekah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari akhirat dia akan dibikinkan tempat berlindung, ya, payung, tempat bernaung dari panasnya padang mahsyar nanti. Ya, yang ribuan tahun lamanya itu, ya, Allah Subhanahu wa taala akan membuatkan tempat-tempat berteduh orang-orang yang rajin bersedekah. Agar tempat berteduhnya itu lapang, luas, maka itu tergantung dari seberapa besar kebiasaan sedekah yang ia lakukan di dunia ini. Karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga insya Allah ya kita mampu menjadikan sedekah ini sebagai salah satu amalan sunnah kita sekecil apapun. Siapa yang tidak mampu bersedekah dengan hartanya, ya, ya sebaiknya memang dengan hartanya, tetapi kalau tidak mampu dengan hartanya maka bersedekahlah dengan amalan salehnya. Ya, tasbih itu sedekah, ya, salat itu sedekah, senyum kepada orang lain itu sedekah, ya, berlapang dada itu sedekah, sabar itu bersedekah, ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebut kalau dia tidak mampu juga dengan demikian, yamna nafsahu minal ma'siyah fadzalika sadaqah, ia menahan dirinya dari berbuat yang maksiat, itu juga adalah sedekah. Semoga jemaah yang dimuliakan Allah, kita mampu mengamalkan sedekah yang paling utama, yaitu dengan cara banyak membantu saudara-saudara kita, menyantuni anak-anak yatim, fakir, miskin, dan juga kalau tidak mampu dengan bersedekah model ini, kita mampu bersedekah dengan amal soleh kita. Kalaupun tidak mampu, maka menahan diri dari amalan yang buruk, maksiat adalah cara kita bersedekah. Terima kasih jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkah selalu dan semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, melindungi kita, anak-anak, keturunan dan keluarga kita. Aqulu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Syaf, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami muliakan. Subhanallah luar biasa manfaat sedekah yang dijelaskan Ustadz pada kesempatan pagi hari ini. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan baik bisa melalui chat di Zoom atau melalui grup WA yang sudah kita share. Sudah ada 2 pertanyaan yang masuk. Yang pertama kita bahas pertanyaan Pak Amin dari Bojonggede. Bagaimana mensiasati antara ria dengan sedekah yang secara terang-terangan? Mohon pencerahannya Ustaz. Silakan. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih Pak Amin, sehat selalu. Ibu Hikmah juga sehat selalu. Yang pertama adalah jawabannya di ayat yang ke-271. Ya, yang kita baca hari ini. In tubdus sadaqat fa ni'mahi. Kalau kalian ya memberikan sedekah dengan cara terang-terangan, fa ni'mahi, maka itu adalah baik. Ya, mengapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan bersedekah dengan terang-terangan itu baik? Karena dengan kita bersedekah dengan terang-terangan itu membuat orang lain tergerak untuk memberikan sedekahnya kepada yang lain. Ya, orang kalian lihat dia biasa-biasa saja rezekinya, tetapi dia rajin membantu orang lain sehingga akan membuat orang lain tergerak hatinya. Ini niat yang harus dipasang. Niatnya bukan untuk riya. Ya, orang lain biarkan mengatakan riya, tetapi yang paling tahu hati kita, anta a'lamu bi umuri. Ya, engkau yang paling tahu tentang duniamu, engkau yang paling tahu tentang hatimu, engkau yang paling tahu tentang ketakwaan, keikhlasanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mintalah kepada Allah, ya Allah, aku ingin bersedekah dengan terang-terangan ini bukan untuk riya, tapi ingin memberi contoh kepada yang lain. Semoga kebiasaan bersedekah ini menjadi kebiasaan orang-orang, menjadi kebiasaan sehingga membuat
Allah ridha dengan rumah tangga kita, Allah ridha dengan masyarakat kita, Allah ridha dengan negara kita. Sehingga ya, niat ini yang kemudian menjadi salah satu cara kita berdakwah kepada orang lain. Lisanul hal, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ablagu min lisanil maqal. Lisan keadaan, ya, lisan contoh itu jauh lebih baik, jauh lebih sampai, jauh lebih mengena daripada lisanul maqal, dengan lisan dua bibir ini. Ya, kalau ngomong, ya semua orang bisa bicara, semua orang bisa memberikan ya tanggapan-tanggapannya, tetapi lisanul hal, memberikan contoh, itu jauh lebih sulit karenanya niatnya. Amin ya. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niat kita bersedekah dengan terang-terangan itu adalah ingin memberi contoh kepada yang lain, dan itu ada tuntunannya. Ya, kata Nabi, kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-271, "Intu bedus sadaqat." Kalau kalian tampakkan sedekah, maka itu adalah yang wa in tukhfuha. Tetapi kalau engkau ya menyembunyikannya, takut ria, takut sombong, takut. Tapi kalau niatnya adalah ingin memberikan contoh, baik, ya, ya baik cara itu. Tetapi kalau ingin menjaga hati, kalau ingin menjaga keikhlasan, kalau ingin menjaga ya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa in tukhfuha, ya, maka menyembunyikannya, memberikannya dengan cara diam-diam. Dalam hadis yang sangat terkenal, ya, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala nanti akan berikan kepada mereka naungan di hari akhirat yang tiada naungan di dalamnya kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Itu salah satu cirinya adalah rajulun anfaqa malahu hatta la ta'lama ma tunfiqu shimaluhu. Jadi orang yang memberikan sedekah, tangan kanannya memberikan sedekah, tangan kirinya tidak mengetahui. Ya, hadis ini ya banyak disalahartikan, ya, dia taruh sedekah tapi ditutup dengan tangan kanan, dengan tangan kirinya, ya. Sebenarnya bukan begini pengertian ayat ini. Sebenarnya hadis ini itu bercerita tentang sembunyikanlah sedekah, ya. Kalau takut kita ikhlasnya terganggu, takut ketakwaan kita terganggu dengan cara terang-terangan bersedekah, maka bersedekahlah dengan cara tidak tahu, sampai-sampai tangan kiri kita tidak diketahui berapa jumlah yang diinfakkan oleh tangan kita. Saking ikhlasnya, saking tulusnya, saking tidak ingin diketahui oleh orang lain, ya. Tetapi tentu, ya, kalau niat kita ingin bersedekah itu adalah agar membudayakan kebiasaan sedekah, membudayakan, ya, tradisi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang memang mencari rezeki itu ya dengan bersedekah, bukan dengan cara riba. Makanya ayat sedekah ini disandingkan dengan riba setelahnya. Ya, kenapa? Karena orang jahiliyah pada saat itu mencari tambahan rezeki itu dengan cara menggandakan uangnya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, bukan di sana tempat aku ingin tambahkan rezeki kalian, tetapi ya bersedekahlah itu, ya, fahuwa ma anfaqtum fahuwa yukhlifu. Apa yang kalian infakkan itu akan selalu diikuti dengan harta lagi, ya. Banyak kita temukan jemaah yang dimuliakan Allah, pengalaman-pengalaman kita bersedekah hari ini, ya, dengan beberapa rupiah, ya, dengan beberapa sebagian harta kita ternyata masya Allah seminggu, sehari, sebulan kemudian Allah berikan yang masya Allah 2 kali lipat, 3 kali lipat. Kita tidak tahu bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala, tapi memang begitulah, ya, janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ternyata tidak ingin keikhlasan kita diganggu, maka ya sembunyi-sembunyilah memberikan sedekah. Tapi kalaupun ingin terang-terangan, maka niatnya adalah ingin memberikan contoh kepada orang lain tentang bagaimana membudayakan sedekah ini. Terima kasih Pak Amin, semoga bisa terjawab. Baik, mudah-mudahan bisa terjawab ya Pak Amin. Ustadz masih ada 3 pertanyaan yang ngantri nih Ustadz yang harus kita jawab. Mudah-mudahan waktunya cukup. Pertanyaan berikut dari Pak Imam Yulianto di Bogor. Bagaimana sikap kita menghadapi saudara yang rutin pinjam uang untuk kebutuhan hariannya, tetapi sangat jarang membayarnya atau mengembalikannya karena tidak memiliki pekerjaan tetap?
Mana yang lebih baik Ustadz? Kita niatkan sedekah saja atau tetap kita berikan saja sebagai pinjaman untuk sebuah pelajaran? Silakan Ustadz. Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, memang sehat selalu. Yang pertama adalah, dulu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh laki-laki ya yang sangat butuh dengan harta. Ya Rasulullah, a'tini min malillah, wahai baginda Nabi, berikan aku harta, aku butuh, aku miskin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdiri. Ya, adakah orang yang memiliki harta? Ya, ya Rasulullah, ya aku hanya memiliki 1 dirham. Ya, yang lain lagi, ya Rasulullah, saya hanya memiliki, akhirnya dikumpulkan itu uang. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, belilah dengan harta ini, ya kapak, ya kemudian pergilah ke gurun, cari kayu, cari batang pohon, kemudian jadikanlah itu sebagai sumber mata pencarian kamu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya sedekah yang kita lakukan kepada keluarga kita ini, ya kita ingin niatkan agar itu bisa menjadi sumber mata pencarian mereka, maka sebaiknya memang diberikan pekerjaan, ya sehingga ia tidak terus-menerus meminta. Tetapi kalau ternyata tidak mungkin, maka tentu bersedekah kepada keluarga terdekat kita adalah salah satu sedekah yang begitu sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dikuatkan dalam ayat-ayat dalam surat-surat yang lain dalam Al-Quranul Karim ini. Wa atidal kurba, ya berikanlah kepada keluarga terdekatmu akan sedekah, ya. Tapi bagaimana kalau akadnya meminjam? Kalau akadnya meminjam, maka tetap dihitung sebagai pinjaman, ya, karena ya yang namanya harta ya tetap harus dihitung sebagai sebuah pinjaman. Tetapi kalau ternyata dalam proses mengembalikannya ia kesulitan, ia tidak punya uang, tidak punya harta, karena memang ia tidak memiliki pekerjaan, makanya solusi yang pertama tadi, berikan dia kailnya. Ya, itu solusi yang pertama. Tapi kalau ternyata tidak, ya, maka dihitung sebagai pinjaman. Kalau ternyata ya tidak juga mampu mengembalikannya, karena kita tahu keadaannya yang sulit, kita tahu keadaannya yang miskin, maka memberikan ia sedekah itu insya Allah akan menjadikan kebiasaan, tradisi memberi sedekah kepada saudara-saudara kita, wabil khusus kepada keluarga-keluarga kita, menjadi tradisi yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga terjawab insya Allah. Baik, Pak Imam, mudah-mudahan terjawab. Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin untuk menghabiskan pertanyaan kita di kesempatan kali ini, karena besok saya yakin begitu banyak nanti hal yang ingin kita tanyakan, karena kita akan mengakhiri surah Al-Baqarah. 2 pertanyaan lagi. Pak Haji Wasim di Jati Padang, Pasar Minggu. Ustadz, apa hukumnya jika bersedekah menggunakan uang dari hasil korupsi atau yang tidak halal, Ustadz? Silahkan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pak Haji Wasdim sehat selalu di Pasar Minggu. Yang pertama adalah innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, ya, dan Allah tidak akan pernah mau menerima sesuatu yang tidak baik, ya. Jadi kalau kita bersedekah dengan sesuatu yang tidak baik, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sesuatu yang datangnya dari tidak baik, ya. Jadi kalau itu kita sudah tahu hartanya adalah harta yang harta yang dihasilkan dari sesuatu yang haram, ya, maka itu menjadi sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala terima. Tetapi ada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa turunnya gulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, ya. Abu Bakar pada saat itu bersumpah kepada orang-orang musyrikin, ya pasti Romawi ya akan ditaklukkan, ya dalam waktu lebih kurang dari 10 tahun, ya ternyata belum juga takluk, ya. Abu Bakar pada saat itu menyebutnya 3 tahun, kata Rasulullah jangan 3 tahun Abu Bakar, karena bid'a sinin itu artinya di bawah 10. Akhirnya kata orang-orang musyrik, ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang musyrik, tambahkan wahai Abu Bakar setiap tahun itu ontamu, ya, karena dia aku akan berikan engkau sekian onta kalau ternyata janji Allah ini tidak benar. Ternyata hartanya begitu sangat, ontanya berkumpul jadi banyak, dan ternyata benar, ya.
dikalahkanlah itu peradaban besar itu pada saat itu, akhirnya membuat harta Abu Bakar luar biasa banyak dari taruhan ini. Ya, bukan taruhan sebenarnya ya, ingin membuktikan kebenaran janji Allah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar, banyak hartamu wahai Abu Bakar dari ini. Ya Abu Bakar, innahu khis. Wahai Abu Bakar, itu najis. Itu barang haram wahai Abu Bakar. Tasaddaq biha, sedekahlah dengan. Ya, artinya harta yang haram ini itu tidak baik bagi Abu Bakarnya, ya, tetapi baik bagi orang lain. Jadi bersedekahlah dengan itu. Ya, berikanlah berikanlah harta ini ya kepada orang lain yang insya Allah itu akan membuat orang lain jadi banyak terbantu. Ya, tetapi sekali lagi Allah itu thayyib, tidak akan menerima kecuali yang thayyib yang baik-baik saja. Semoga terjawab Pak Haji Wasden. Baik, Pak Josim. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, mohon izin satu lagi dari Ibu Fitri Isnaini. Ustadz, jika kita diberi bingkisan oleh lembaga, yang kita tahu bingkisan tersebut dari hasil perputaran hutang riba, lalu bagaimana Ustadz? Apakah kita terima atau kita berikan kepada orang lain? Bagaimana hukumnya? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Fitri. Jawaban dari pertanyaan ini sama seperti hadis Abu Bakar tadi. Ya, jadi kalau kita mendapatkan ada banyak sistem yang membuat kita terpaksa memang harus berinteraksi dengan sistem yang mungkin di dalamnya ada riba, ya, dan di dalamnya akhirnya ya ada banyak harta kita yang tercampur dengan sesuatu yang riba. Kalau kita ingin membersihkan diri dari harta yang haram ini, maka ya sedekahkan kepada orang lain. Para ulama menyebut, ya, ulama-ulama Saudi misalnya itu menyebut silahkan bangun jalan, silahkan bangun WC, toilet dan seterusnya. Tapi Pak Ustadz lebih cenderung dengan fatwanya Imam Qardawi yang menyebutkan ya bersedekah dengannya kepada orang lain. Kenapa bangun masjid, bangun jalanan boleh, sementara ada orang yang mati kelaparan, kita tidak boleh bantu dengan harta itu. Ya, jadi berikan kepada yang membutuhkan sebagaimana Abu Bakar tadi yang disebutkan ya tentang bersedekahlah dengan harta ini kepada orang lain ya. Artinya bingkisan yang kita diberikan itu kalau itu kita khawatir ada unsur yang haram di dalamnya, maka sedekahlah dengan lain. Berikan bingkisan itu kepada fakir miskin, anak-anak yatim ya, atau untuk pembangunan jalanan yang rusak dan seterusnya. Terima kasih, semoga bisa terjawab insya Allah. Baik, Bu Fitri, mudah-mudahan terjawab. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, mohon maaf atas keterlambatan kita di kesempatan pagi hari ini karena saya yakin besok masih akan banyak pertanyaan lagi karena ada akhir 2 ayat yang terakhir ya. Itu doa yang harus kita dianjurkan untuk mengamalkannya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak Ustaz Syaf, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang istiqomah mengikuti kajian tilawah dan hikmah ini. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kesehatan kita dijaga. Dan yang saat ini keluarga Pak Amin misalkan masih isolasi, Bu Hikmah masih dirawat di rumah sakit maupun yang lainnya, Bu Muji masih diisolasi sekeluarga di rumah dan yang lainnya yang saya tidak tahu kabarnya secara langsung. Mudah-mudahan disehatkan dan terus diberikan semangat kita untuk segera bangkit dari keadaan yang ada ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf lahir batin. Insya Allah kita ketemu esok hari. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.